Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk jenjang SMK kelas 12 Agribisnis Ternak Unggas. Mata pelajaran Agribisnis Pembibitan Ternak Unggas. Yang akan kita pelajari yaitu untuk KD 3.18 mengevaluasi mutu telur tetas dan materi memilih telur tetas. Pendahuluan. Tujuan umum setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menyeleksi telur tetas. Kemudian ada pun tujuan khusus. Pada akhir pembelajaran diharapkan kalian memiliki kemampuan dalam memilih telur tetas, kemudian mempersiapkan peralatan untuk memilih telur tetas, dan mempersiapkan bahan-bahan untuk memilih telur tetas. Adapun tujuan akhir setelah mempelajari materi ini diharapkan nanti akan mendapatkan telur tetas yang memiliki daya tetas tinggi. Karena seleksi telur tetas merupakan syarat utama yang harus dilakukan sebelum melakukan penetasan. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi telur tetas adalah meliputi berat atau bobot telur, kemudian bentuk telur, keadaan kulit telur, rongga udara, penyimpanan telur, dan induk unggas. Kita mulai yang pertama untuk kriteria telur tetas, yaitu berat telur atau bobot telur. Berat telur tetas yang seragam apabila ditetaskan akan menghasilkan anak ayam yang seragam, karena bobot yang tidak seragam apabila ditetaskan telur-telur tersebut akan tidak serempak menetas. Berat dan besar telur tetas itu erat kaitannya dengan besar dan keseragaman anak unggas yang dihasilkan. Anak unggas yang besarnya normal dan seragam sangat diharapkan karena mempermudah selama pemeliharaan dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Berat telur tetas yang baik yaitu untuk ayam ras adalah 55 sampai 60 gram dan ayam kampung 45 sampai 50 gram. Kemudian kriteria yang kedua yaitu bentuk telur. Bentuk telur ini mencerminkan perbandingan antara putih telur dan kuning telur. Bentuk telur berpengaruh terhadap daya tetas. Berdasarkan berbagai percobaan dan pengalaman menunjukkan bahwa telur yang terlalu bulat atau terlalu lonjong merupakan telur yang abnormal. Telur yang abnormal ini apabila ditetaskan mengakibatkan posisi embrio menjadi abnormal dan banyak telur yang tidak menetas sehingga daya tetasnya rendah. Bentuk telur yang normal adalah bulat telur atau oval dengan ukuran lebar telur 3/4 kali panjang telur. Ada beberapa bentuk telur unggas yaitu bulat, lonjong, dan oval. Dari ketiga bentuk tersebut, bentuk oval yang paling baik untuk ditetaskan karena menghasilkan daya tetas yang lebih tinggi. Untuk mengetahui telur berbentuk bulat, lonjong, atau oval dapat dihitung dengan menggunakan rumus indeks telur atau ITX index. Rumusnya yaitu sumbu pendek dibagi sumbu panjang telur dikalikan 100% atau lebar telur dibagi panjang telur dikalikan 100%. Bentuk telur termasuk oval apabila IT-nya antara 72 sampai 74%. Kemudian termasuk kriteria bulat apabila IT-nya 72 lebih dari 74%.
Kemudian termasuk telur yang lonjong apabila IT-nya di bawah 72%. Berat telur tetas yang baik harus memiliki indeks telur sekitar 74%. Kemudian kriteria yang ketiga adalah kulit telur. Keadaan fisik kulit telur adalah kebersihan dan keutuhan. Telur yang retak dan kotor memungkinkan telur terkontaminasi oleh mikroorganisme yang dapat menyebabkan telur busuk, dan apabila ini ditetaskan karena kotor dan busuk sehingga akan meledak di dalam mesin tetas karena sudah terkontaminasi dengan bakteri. Kemudian kebersihan telur dapat dilihat dari keadaan bagian luar kerabang telur. Warna kulit telur juga berpengaruh terhadap daya tetas telur. Warna kulit telur yang normal untuk IT contohnya yaitu berwarna biru muda. Telur yang berwarna agak putih menunjukkan kerabang tipis, dan yang berwarna biru atau lebih gelap menunjukkan kerabang telur, dan hal ini akan berpengaruh terhadap anak ayam yang akan menetas nantinya, karena pada kerabang tipis mudah pecah dan yang dihasilkan kecil, sedang kerabang tebal menyebabkan anak itik susah memecah kerabang saat proses piping sehingga daya tetasnya rendah. Contoh ayam petelur yang mempunyai kerabang yang dengan standar warna antara 80 sampai 90. Apabila standar warnanya di bawah 80 berarti telur tersebut warnanya lebih cerah dan kulit kerabangnya lebih tipis, dan apabila warnanya lebih gelap berarti kerabangnya lebih tebal. Kemudian kriteria yang keempat yaitu permukaan kerabang. Ciri kerabang telur yang normal adalah permukaannya licin. Permukaan telur yang kasar menandakan adanya proses penempelan bahan kerabang berupa zat kapur atau CaCO3 tidak merata. Akibatnya penguapan air dan zat asam atau CO2 dari dalam telur ketika embrio sedang berkembang juga tidak merata. Karena itu telur dengan permukaan kerabang kasar seringkali tidak bisa menetas. Kriteria kelima yaitu rongga udara telur. Telur yang mempunyai rongga udara lebar atau terlihat buram kurang baik untuk telur tetas, karena rongga udara lebar dan dalam keadaan buram kemungkinan telur tersebut sudah lama dalam penyimpanan. Telur tetas yang baik mempunyai rongga udara putih bening. Keadaan atau posisi rongga udara yang baik untuk telur tetas adalah terletak di bagian tumpul. Apabila udara di dalam telur tersebut sudah bergeser dari ujung tumpul, maka daya tetas tersebut menurun, dan agar rongga udara tidak bergeser dari bagian ujung tumpul pada saat penyimpanan di egg tray diletakkan bagian tumpul di atas. Rongga udara ini sangat diperlukan oleh embrio untuk perkembangannya pada saat telur di dalam mesin tetas. Kemudian yang keenam, induk unggas. Ini faktor penting dari induk unggas yang mempengaruhi daya tetas dan varietas telur adalah rasio jantan dan betina atau perbandingan jantan dan betina pada saat pemeliharaan dan umur induk. Daya tetas adalah persentase telur yang dapat menetas dari telur yang fertil, sedangkan fertilitas adalah persentase telur yang menetas dari telur yang ditetaskan. Ini contoh dari rasio jantan dan betina yang baik dari berbagai jenis unggas. Demikian materi untuk pada kesempatan kali ini. Bu Rini berharap semoga ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan kalian
untuk tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.